Ini kan kabarnya ternyata kan kabarnya ini di internal Dewan kok suasananya kok makin menghangat, itu sebenarnya ada apa ini? Kalau di internal Dewan, kebetulan pihak legislatif sama eksekutif ini hari keadaannya komunikasi, persahabatan atau pasangan yang menurut saya kurang harmonis. Karena di pemerintah Kota Kediri kemarin pembahasan serapan anggaran, pembahasan PAK, pembahasan bahkan APBD 2026 itu tidak berpihak kepada DPRD yang atas nama DPRD ini kan atas nama masyarakat, wakil rakyat. Ya. Kami itu terbentuk itu karena memang coblosan rakyat langsung, dan kami yang langsung bersentuhan sama masyarakat. Sebuah contoh itu saya saja. Saya tuh kalau di rumah keluar ya langsung ketemu sama konstituen, ketemu sama orang yang kemarin nyoblos saya. Di situ saya nyatakan sikap memang legislatif sama eksekutif ini hari memang hubungannya kurang harmonis. Bahkan kabarnya hingga sejumlah anggota Dewan termasuk panjenengan harus door to door untuk minta maaf kepada orang-orang dulu yang termasuk memberikan amanah kepada panjenengan. Apakah itu benar? Kebetulan saya di sini di rumahnya Pak Widodo Hunter, Ya. lebih terkenalnya Pak Widodo Persik. Ya. Ini salah satu tokoh Kaliombo yang Ya. sudah saya anggap seperti bapak saya di Kaliombo. Kemarin juga membantu saya jujur. Malam ini saya nyatakan sikap kepada Pak Widodo, kepada mungkin ada yang namanya Mbak Indun, Bu Lembong, warga Kaliombo, warga Kampung Dalem, warga Pakelan dan yang lain. Saya minta maaf. Jujur dalam hati, saya minta maaf. Saya sudah memperjuangkan aspirasi panjenengan lewat hibah pokir saya yang lewat Pokmas. Akan tetapi sampai detik ini, sampai malam ini, tadi saya siang juga menanyakan kepada Pak Sek, Mbak Wali sudah berkenan untuk tanda tangan. Kami selaku DPRD 30 anggota Dewan, kami sudah mengupayakan, kami sudah mengusahakan, akan tetapi kan kebijakan tertinggi adalah di Wali Kota. Nah, di situ saya sendiri ya, bukan kami ya, saya sendiri, saya merasa sedih, saya wajib berlaku kesatria. Saya minta maaf kepada kemarin yang bantu saya, yang sudah mendukung saya, yang berharap berdoa kepada saya tidak bisa merealisasikan itu karena sampai sekarang, sampai malam ini yang lewat Pokmas sama Mbak Wali tidak berkenan untuk ditandatangani. Tapi kan artinya usulan itu kan pure, artinya kan di situ ada rembuk warga. Bahkan kalau kemudian katakanlah Pokmas itu kemudian bisa cair, itu kan bagian dari pemberdayaan masyarakat juga. Keberadaan wakil dewan kan hanya memfasilitasi sebenarnya. Sangat betul. Jadi hibah pokir itu adalah murni kepentingan masyarakat yang melalui anggota DPRD. Anggota DPRD tidak ada kepentingan di sini. Anggota DPRD hanya membawa sebuah aspirasi. Seperti suatu contoh di sini. Aspirasinya adalah di sini ingin melakukan kegiatan jalan sehat, di sini ingin melakukan kegiatan yang sifatnya pengajian atau yang lain. Terus saya ingin memasang di sini wifi sama TV besar untuk warga saya, itu tidak bisa semua. Kenapa? Karena memang tidak ditandatangani sama Mbak Wali, dan aspirasi itu padahal sudah tercantol di SIPD, sudah ada di dinas masing-masing, tinggal tanda tangan wali kota. Akan tetapi sampai sekarang belum berkenan tanda tangan. Saya tidak menyalahkan apapun, meskipun itu sudah menjadi perda, harusnya perda itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, caranya cuma dua. Satu, force majeure, bencana alam. Yang kedua, keadaan tidak baik-baik saja. Padahal kan Kota Kediri gayeng, tidak ada masalah apa-apa. Jadi menurut saya itu mekanisme. Saya terlepas dari itu, saya selaku anggota DPRD yang kemarin kebetulan dibantu oleh warga Kampung Dalem, Kaliombo, Pakelan dan sekitarnya, saya nyatakan sikap dengan tulus ikhlas, mohon maaf lahir batin, maafkan saya sudah berjuang, tapi kemampuan saya kan ada batasnya. Terima kasih, semoga masyarakatku yang kemarin berharap sama saya bisa mengerti hal ini. Ini murni bukan dari saya. Saya sudah berjuang keras, sudah pansus, sudah rapat, sudah sidang, apapun itu, anggota DPRD 30 ini hari adalah amanah. Kami sudah mengupayakan, akan tetapi murni kekuatan tertinggi ada di Mbak Wali Kota. Tapi artinya dengan penjelasan Mas Diyu saat ini, apakah kemudian masyarakat akan serta-merta percaya
ataukah justru sebaliknya akhirnya masyarakat itu tidak percaya dengan para anggota dewan? Saya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, niat kami tulus, niat kami baik untuk masalah cinta dan tidak percaya dan tidak, semoga masyarakat memahami keadaan. Satu lagi pertanyaan mungkin penutup, karena setahu saya pokmas atau hibah atau pokir atau jasmas yang diatur itu sebenarnya ada payung hukumnya melalui Undang-Undang 23 tahun 2014 kan. Di situ yang mengatur bahwa dewan punya hak inisiatif atau inisiator daripada aspirasi yang akan dituangkan melalui jenis-jenis bantuan yang akan diberikan pada dapilnya atau lintas dapilnya atau apa terserah, tergantung kesepakatan dua belah pihak. Setahu saya kan sudah disepakati bersama sehingga tertuang dalam PAK menjadi perda melalui APBD. Akhirnya ada pengingkaran, dugaan saya hari ini kan pengingkaran. Apakah tidak ada upaya lain? Gak boleh loh anggota dewan itu cuma pasrah pada Allah lah. Kalau anggota dewan pasrah sama Allah loh, kami konstituen pasrah harus apa? Jujur Mas Priyo. Sehingga ada nggak kira-kira ketika kami nanti bersama pokmas-pokmas yang hari ini merasa diprank akan mengajukan surat resmi atau nanti kalau diperlukan demonstrasi untuk DPRD mengambil langkah-langkah kedewanan melalui pansus mempertanyakan dalam tanda kutip ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan terhadap APBD. Nah kalau perdanya saja saya itu sudah mohon maaf bagi kami dilanggar, berarti mulai besok kita nggak usah bayar parkir. Kita berhak melanggar perda itu sendiri, mengabaikan perda itu sendiri. Akan saya sosialisasikan sebagai LSM, warga Kota Kediri nggak usah bayar parkir. Wong wali kota gak jalakno perda gak opo-opo. Lah dhewe warga yo punya hak untuk gak jalakno perda. Ini karena punya konsekuensi luas loh Mas Dio sebagai anggota dewan, dan saya sebagai masyarakat juga sebagai lembaga swadaya masyarakat punya hak menuntut itu. Karena jenengan tuh hadir di sana digaji oleh pajak yang kami bayar. Sudah itu. Ada nggak kemungkinan pansus itu didorong untuk dibentuk nanti akhir tahun pasca selesainya serapan anggaran di 2025? Sudah siap. Jujur Mas Priyo, saya pribadi saya membawa aspirasi masyarakat itu yang dinamakan orang-orang itu jasmas, hibah pokir. Saya itu mendatangi dulu Pak Sek lama, namanya Pak Bagus Salit, Bapak Lama namanya Pak Aceh. Aku tuh nggak peduli mau lewat pokmas, mau lewat OPD, yang penting terrealisasi aspirasi masyarakat ini. Siap. Saya udah manut, pertama lewat pokmas, kami beberapa masyarakat sudah membentuk pokmas. Nyuwun sewu, pasti ada namanya bensin, ada namanya materai, ada namanya ibaratnya makan. Mereka sudah mengeluarkan itu. Berjalannya waktu, ganti semuanya harus lewat OPD. Kami menyurati kepada Wali Kota Kediri, tembusannya kepada Pak Sek, dulu Pak Seknya Pak Bagus Salit, tembusan lagi kepada Bapeda dulu adalah Pak Cepi. Manut Pak OPD. Tidak waktu yang lama isu tempe sore dele, kembali lagi pokmas. Akhirnya kami membentuk pokmas itu dilancarkan lagi, SIPD ditutup. Siap. Ada yang di OPD, ada yang di pokmas. Nyuwun sewu Mas Priyo. Masyarakat mau berbuat seperti apapun itu hak panjenengan semua. Tanggung jawab kami adalah membawa aspirasi masyarakat disampaikan pada persidangan. Semoga ibaratnya masyarakat juga menggunakan kucuran APBD. Karena saya rasa APBD itu milik masyarakat. Siap. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Pokoknya adalah intinya untuk masyarakat APBD kita itu. Jadi kalau jenengan tanya apa yang bisa dilakukan, semua sudah kami lakukan, Mas. Siap. Semua sudah kami lakukan. Dari mempertanyakan serapan anggaran yang cuma 30 sekian persen, PAK juga kami berjuang untuk masyarakat, bahkan APBD 2026 maaf ya, sekali lagi masyarakat maaf, hibah pokir 2026 tidak bisa terrealisasi. Karena apa? Ada kebutuhan mayoritas masyarakat Kota Kediri, mungkin dari kesehatan, dari pendidikan dan yang lain. Ini hibah pokir yang minoritas ini harus kami gugurkan untuk membantu kebutuhan sekalian mayoritas. untuk yang lebih luas saja ya, dikorbankan. Sehingga jadi kalau masyarakat nanti mau bla 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 bla, itu hak panjenengan. Kami di sini sudah berupaya berjuang untuk masyarakat. Iwan sudah minta maaf panjenengan selaku wakil jenengan, gimana ini? Kalau saya pribadi mungkin kecewanya gini loh ya.
Karena kan sekarang juga bertanggung jawab. Kalau Mas Dio ke saya kan harus bertanggung jawab ke teman-teman relawan, langsung ke konstituen. Jadi intinya kecewa karena kan sudah jelas ada yang dapat TV, ada yang dapat B, sudah berharap gitu loh ya. Tapi dengan saya mendengar berita ini sangat sedih lah. Ya, terutama untuk yang kegiatan UMKM ya, pengusaha-pengusaha kecil hari ini kan jaga nih bantuan dari lewat Fokir itu. Kira-kira dirubah bisa nggak itu? Umpamanya Bu Wali Kota akhirnya ditandatangani. Ini kan pro rakyat sebetulnya. Nanti kalau semuanya mendengar kan pasti protes ini. Oke, karena dengan posisi tadi anggota Dewan Mas Dio itu bilang bahwa Wali Kota tidak mau tanda tangan. Ya, tapi selaku masyarakat Kota Kediri gimana? Kalau saya ini ya objektif ini ya pasti kecewa. Kalau bisa mbok ditandatangani. Ini kan juga untuk warganya Bu Wali kan. Ya itu mudah-mudahan ini ada perubahan ya. lah ya. Ada perubahan sikap. Ya. Bu Wali bisa tanda tangan. Rakyat kan pasti senang. Kalau ini terus dibiarkan berlarut-larut tahun 2026 nggak dapat, berikutnya nggak, wah ini kan juga menjadi menjadi presiden bom waktu bagi Bu Wali nantinya gitu loh. Jadi karena kan di atas langit masih ada langit. Ya. Intinya konstituen warga Kota Kediri sebagian besar terhadap tidak cairnya, tidak realisasinya hibah ini kecewa gitu ya. Oh, kecewa berat. Sangat kecewa ya. Kecewa, saya sudah angen-angen. Ini kan TV-nya kecil ini. Iya. Cuma 32 in. Ini karena ini untuk kegiatan warga ya. Oke. Saya tuh request yang paling gede kalau nobar sepak bola biar enak gitu ya. Tapi punah sudah kalau gitu ya. Ya kalau urunan lagi utang ya, bank kalau gitu. Kalau logikanya ini waktu kan masih ada sekitar 12 hari. Mampu gak menyerap umpama ditandatangani hari ini? Saya yakin juga konyol, apalagi untuk kegiatan ya, kegiatan dalam tanda kutip semacam kayak pembuatan rombong, pembuatan kandang itu hal yang mustahil. Kecuali hari ini hibahnya langsung dicairkan, dibelikan beras semua langsung bagi. Baru itu. Tapi kan ngerubah isi PD-nya, jadi sesuatu mustahil. Terima kasih. Intinya pokoknya warga hari ini berharap lah ke depan jangan terulang ya. Sampai terulang lagi hibah poker itu harus dihapus ya. Iya. Oke, terima kasih.